Kakak, Om, Tante, Opa, Oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
Shalom semuanya, kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase. Dan sebelum kita lanjutkan acara malam kita, yakni Tadarusan Alkitab, yakni kita saat ini ngebahas atau membaca Wahyu pasal yang ke-9 ya. Dan sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh kembali di malam minggu ini ada di dalam Tadarusan Alkitab. Kami mau membaca dan ngebahas Wahyu pasal 9. Bicara pada kami Tuhan, di malam minggu ini berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami semua akan memahami Tuhan lebih lagi lewat acara Deep Talk with Pase ini. Haleluya. Amin. Jadi siapkan Alkitab kita saudara ya. Kita akan buka Wahyu pasal yang ke-9. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, Wahyu pasal 9, perikopnya sangkakala yang kelima. Kita sudah ngebahas kemarin di Jumat malam sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, keempat, saudara ya. Dimana dampaknya itu luar biasa ya. Ada sepertiga daratan, sepertiga lautan, kemudian juga sepertiga dari air yang tawar ya, di sungai-sungai, di mata air, semuanya terdampak. Dan sangkakala keempat itu matahari, bulan, dan juga bintang-bintang bermasalah, saudara ya. Ada fenomena yang terjadi yang kalau kita melihat, saudara, fokusnya itu terjadi di luar ya, jangkauan manusia ya. Bukan, kita tidak bisa apa-apa secanggih-canggihnya apa yang kita miliki, kita tidak bisa mengatasi itu karena ini fenomena yang di luar jangkauan kita. Ada dari luar angkasa ya, itu fenomenanya, terdampaknya pada bumi. Dan sepertiga semuanya habis ya, sepertiga dunia habis. Dan di angkasa, di cakrawala juga planet-planet semuanya bermasalah. Dan itu tentu situasi yang kalau menurut sejarah dunia ini nggak pernah terjadi ya. Kita tidak pernah menemukan sebuah prasasti atau apalah ya, peninggalan-peninggalan manusia-manusia zaman dulu yang menceritakan situasi yang seperti yang digambarkan oleh Wahyu Yohanes ini. Itu kenapa memang akhirnya kitab Wahyu itu banyak dianggap orang sebagai isapan jempol. Kitab Wahyu lebih banyak diceritakan sebagai sesuatu yang di luar akal lah ya. Jadi cuma cerita menakutkan saja dan lain sebagainya. Ya, sah-sah saja orang berpendapat seperti itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau saudara berdiri bersama dengan saya, sama dengan saya, menganggap bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan kitab Wahyu itu adalah juga bagian dari Alkitab yang notabene adalah firman Tuhan, maka tentu apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu yang kita bisa baca itu pasti terjadi atau sudah terjadi. Nah, karena kita tidak pernah menemukan sejarah di masa lalu atas dunia ini pernah terjadi, paling tidak mendekati apa yang dinubuatkan di Wahyu pasal yang ke-7, 8 kemarin yang sudah kita bahas, maka akhirnya kita harusnya berpendapat bahwa ini karena harus terjadi karena firman Tuhan, baru nanti terjadinya di masa depan. Dan kalau di masa depan bisa jadi kita akan mengalaminya atau generasi setelah kita, atau ya seperti yang diimani oleh banyak kelompok Kristen, terjadi nggak lama lagi tapi kita sudah mengalami apa yang disebut dengan pengangkatan ya. Jadi doktrin pengangkatan pun kita nanti akan bicara banyak sudah, tapi mestinya tidak di kitab Wahyu karena kitab Wahyu tidak ada indikasi yang yang tersurat ya tentang rapture itu. Jadi kita tidak bisa memastikan. Ya, saya sudah mendalami ini belasan tahun dan kita tidak bisa mempercayai secara pasti gitu ya, di mana ya, semuanya masih ada sisi-sisi yang bisa melemahkan pandangan Wahyu terjadi kapan jika ukurannya adalah kitab Wahyu, dan memang tidak ada yang tahu. Jadi saya makanya tidak terlalu mementingkan ya kapannya itu ya.
pasti ya, tapi kapannya nggak terlalu saya pentingkan. Kenapa? Karena ya tadi sehebat-hebatnya tafsiran yang ada sampai saat ini, saya sendiri pun masih bisa mencari sisi kelemahannya dari tafsiran itu, dari pemahaman itu. Jadi nggak ada yang solid, nggak ada yang pasti, nggak ada yang yakin gitu ya. Semuanya punya sisi-sisi angle-angle yang tidak terlalu kuat ya, sisi kelemahan. Kalau boleh dibicarakan itu sebagai kelemahan dalam penafsiran tentang kapan rapture itu terjadinya. Tapi bukan berarti saya tidak mempercayai. Saya mempercayai karena itu tertulis di Alkitab gitu ya. Cuma kapannya, saya males kalau berdebat soal kapannya ya. Jadi saya hanya mengatakan, saya menduga, saya menafsirkannya di Wahyu pasal 2 atau Wahyu pasal 6 kalau Bapak Ibu ingat tadi ya, beberapa malam yang lalu. Tapi itu pun saya bilang, saya masih sangat terbuka ya kemungkinan-kemungkinannya ya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat A, B, C, D ya silahkan saja, dan saya bukannya tidak tahu, saya sudah membaca ya hampir semua buku tafsiran soal rapture. Saya kayaknya sudah membacanya ya, kecuali ada yang baru-baru dan agak berbeda pemahaman tafsirnya ya. Tapi kalau buku-buku penafsiran atau teolog-teolog yang menafsirkan ini, dan itu sudah dibukukan atau sudah diajarkan ketika zaman saya ya 5 tahun, let's say lah 5 tahun, atau maafkan saya bukan 5 tahun ya, 10 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah dan ngajar gitu ya, kayaknya saya sudah baca semua buku itu gitu ya, angle-angle apapun saya sudah memahaminya, dan saya tetap pada kesimpulan bahwa semua itu masih bisa diperdebatkan. Jadi jangan main ke isu yang apa namanya itunya ya, capek kita nantinya. Nah, kita akan masuk dalam sangkakala yang kelima. Apa yang terjadi setelah sangkakala 1, 2, 3, 4? Tentu sangkakala kelima. Apa yang terjadi? Kita baca pasal 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya, ada bintang yang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya, kunci maut dan juga kerajaan maut itu dimiliki Yesus ya. Ini bukan bicara mengenai kerajaan maut dan mautnya, tapi bicara mengenai kunci lubang jurang maut ya. Jadi bicara mengenai maut, ada si mautnya secara pribadi ya, personnya, ada kerajaan maut yang dimana maut itu adalah penguasanya, dan juga ada lubang jurang maut ya. Jadi mungkin bagian kecil dari apa namanya kerajaan maut itu ya, ada lubangnya gitu ya, ada yang megang kuncinya. Yang megang kuncinya ini adalah malaikat, atau maafkan saya, ada bintang yang bahasanya Yohanes jatuh dari langit ke atas bumi. Ayat yang kedua. Ketika bintang itu jatuh dari langit ke atas bumi, jatuh ya, jadi bukannya seperti terminologi yang lainnya bahwa matra itu dibukakan maka ada kuda, penunggang kudanya ya ke bumi. Ini jatuh. Berarti jatuh itu ya tentu bisa sengaja atau memang ya pasti disengaja ya, dikondisikan gitu untuk jatuh gitu ya. Atau ya terpleset atau tidak sengaja ya. Ya bisa lah ya, kita lihat juga ya, sengaja atau tidak sengaja. Teman, jatuh itu berarti bukan dalam pengertian diskenariokan ya. Jadi pasti tidak sengaja, dan apa namanya, atau sengajanya itu ya di apa namanya, dikondisikan ya. Bukan berarti saya berencana untuk jatuh ya, tapi saya jatuh ya bisa jadi ada orang lain, ada oknum lain, ada kelompok lain yang mengkondisikan saya jatuh, atau saya tidak sengaja jatuh gitu ya saudara ya. Tapi kalau saya pribadi nggak mungkin saya sengaja apa namanya menjatuhkan diri ya, itu sesuatu yang konyol, kecuali memang alam pikirannya bisa dibuat liar ya, mungkin saja gitu, tapi kecil sekali ya. Jadi malaikat ini, atau maafkan saya, bintang ini jatuh ya berarti memang ada oknum, ada sesuatu yang lebih kuasa dari dia yang membuat bintang ini jatuhnya ke bumi, atau memang apa namanya bintang ini ya terpleset dan jatuh ke bumi ya. Apa itu bintang itu ya, nanti kita coba jelaskan ya. Ayat 2-nya kita baca. Maka dibukanyalah pintu lubang maut itu ya. Jadi bintang ini ketika jatuh ke bumi, dia megang atau dia diberikan ya,
kunci lubang jurang maut, dan ketika sampai di bumi, setelah jatuh ke bumi, dia membuka pintu lubang jurang maut itu. Bintang itu membuka pintu lubang jurang itu. Nah, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi ketika bintang itu membuka lubang jurang maut, maka naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, asap kuali besar ya, pemanggangan besar. Jadi memang kalau kita zaman dulu orang memasak dengan besar ya, tanur itu ya kayak mesbah besar atau alat masak yang besar, kuali besar, maka tentu asapnya juga luar biasa ya, pekatnya dan tinggi, besar gitu ya. Sehingga kita katakan matahari angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi sampai berdampak ya, di sangkakala sebelumnya matahari sudah sepertiga hilang terangnya, bintang dan bulan juga demikian. Ini ditambah ada asap itu sehingga benar-benar matahari dan angkasa menjadi gelap ya. Karena sudah berkurang cahayanya dengan sangkakala keempat, ini ditambah asap itu sehingga benar-benar sama sekali gelap yang ada di atas bumi, di angkasa bumi ya. Gelap sekali seperti malam tampaknya, tapi itu bukan malam yang normal, tapi ini karena asap itu. Dan bintang yang jatuh ya, terminologi bintang ini tentu bukan kita tafsirkan planet atau benda mati ya, seperti yang ada di dalam benak kita. Bintang kan benda mati ya, planet atau benda antariksa kan kita sering sebut bintang. Tapi tentu ini adalah pribadi ya, makhluk hidup. Entah makhluk hidupnya itu yang jasmania atau yang rohaniah ya, tapi jelas ini dengan kalimat dia membuka pintu lubang jurang maut, berarti dia ini hidup ya. Nah, apakah bintang itu ya? Bapak Ibu, kalau kita merunut pemahaman perjanjian lama, bintang ini bisa ditafsirkan malaikat ya. Jadi banyak hal ya yang di dalam Alkitab kita di perjanjian lama, di mana bintang itu ditafsirkan sebagai malaikat ya. Jadi saya termasuk orang yang mempercayai itu ya, sebab nggak mungkin bintang yang dimaksudkan tuh bintang yang ada dalam persepsi kita hari ini, pasti sesuatu ya, makhluk surgawi. Dan kita sudah membaca di Wahyu sebelumnya, di surga ada beberapa makhluk surgawi yang sudah spesifik disebutkan. Pertama, 4 makhluk ya, serafim itu yang banyak dikatakan orang perjanjian lama sebagai serafim. Kemudian 24 tua-tua dan juga malaikat. Dan kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya juga, personifikasi malaikat itu sudah dimunculkan. Ada 4 malaikat yang menahan keempat angin dari 4 penjuru mata angin, ada malaikat kelima, ada malaikat yang megang sangkakala, ada malaikat yang kemudian memerintahkan malaikat yang niup sangkakala yang ke-8 ya, malaikat ke-8 untuk jangan dulu gitu ya, karena sebelum aku materaikan hamba-hambaku. Jadi ada banyak saudara, ada banyak personifikasi malaikat yang sudah kita temukan di pasal 1 sampai pasal 8. Nah, ketika kita ketemu pasal 9 ada sebuah bintang yang jatuh ya, ini tentu harus dihubungkan dengan semua tadi yang sudah kita baca sebelumnya ya. Dan disebut bintang, kenapa nggak disebut malaikat ya, kita tidak tahu. Saya nggak tahu kenapa Yohanes misalnya tidak konsisten aja ngomong malaikat yang jatuh gitu ya. Tentu ini mungkin ada alasan-alasan tertentu ya, disebut bintang yang jatuh yaitu lebih enak daripada malaikat yang jatuh ya. Sebenarnya kan malaikat itu ya pelayan Tuhan. Jadi malaikat itu hidup bersama dengan Tuhan ya. Tentu fallen angel itu jelas ada. Nanti kita akan ketemu di pasal 12 kitab Wahyu kalau tidak salah, dan juga kita bisa ketemu juga banyak tulisan-tulisan di luar kanonik ya, di luar kitab kanonik yang mengatakan bahwa ada fallen angel, malaikat yang jatuh itu. Tapi mungkin terminologi malaikat yang jatuh itu tidak disukai oleh Yohanes ya, tidak disukai oleh Yohanes, atau belum ada dalam pemahaman Yohanes saat itu. Karena kalau kita ngebaca misalnya
pasal 12 nanti ya, Bapak Ibu coba lihat nanti ya, kita ikuti. Cuman saya agak loncat aja nanti pembahasannya, tapi pas di pasal 12 ya. Ada naga ya yang ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Ya, bintang-bintang ini tentu bukan bintang-bintang planet-planet yang ada di antariksa ya, tapi malaikat-malaikat ya yang menyeretnya dan dilemparkan ikut dengan dia ke bumi. Jadi ada fallen angel. Jadi terminologi bintang-bintang ini kalau dalam kitab Wahyu dan dihubungkan dengan beberapa ayat di Perjanjian Lama itu bicara soal malaikat-malaikat. Jadi malaikat sering disebut sebagai anak-anak Allah ya, Bene Elohim ya, atau juga bintang, saudara ya. Nah, bintang yang jatuh ini mungkin berarti merujuk pada sosok yang kuat ya, yang mengalami kejatuhan dan dilempar ke bumi. Ya, tentu kalau saudara suka menyelami tentang dunia okultisme, kita tahu siapa malaikat Tuhan yang terkuat yang jatuh dan dilemparkan ke bumi. Orang sering menyebutnya Satan, ya. Ada yang menyebutnya Lucifer, ya. Ada yang menyebutnya Abaddon, Apollyon, ya. Kita nanti boleh banyak memahami atau menafsirkan, ya. Soal hal ini saya sudah juga sampaikan di podcast, nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya. Soal fallen angel ya. Jadi Bapak Ibu saya sudah bagikan itu dalam seri khotbah saya soal siapakah Satan itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau belum mengikutinya bisa dilihat. Saya sudah ajarkan itu beberapa tahun yang sebelumnya ya. Dan kita kembali ke ayat ini. Bahwa malaikat itu kemudian ketika membuka lubang jurang maut, naiklah asap ya. Asap ini apakah asap seperti asap bakaran biasa, asap efek dari sesuatu yang terbakar atau apa gitu ya. Kita nanti coba membacanya. Lanjut ya ayat 3-nya. Dan dari asap itu ayat 3 ya, berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kalajengking di bumi. Jadi rupanya asap itu yang keluar dari jurang maut itu, ketika jurang maut itu dibuka oleh malaikat yang jatuh ke bumi ini, itu bukan asap seperti asap yang keluar dari sampah yang kita bakar misalnya gitu ya. Bukan dari sesuatu yang terbakar, tapi tampak seperti asap besar, asap tanur besar, karena yang keluar dari lubang jurang maut itu adalah belalang-belalang yang Alkitab katakan luar biasa banyaknya, karena nyaris seperti asap. Jadi gelapnya itu gara-gara bukan ribuan, bukan jutaan lagi, mungkin bilionan belalang yang keluar gitu, sehingga menutupi matahari, menutupi bintang dan bulan, dan sehingga bumi itu gelap gitu ya. Itu begitu luar biasanya ya. Dan belalang-belalang ini berkuasa atas bumi. Dan perhatikan kalimat ayat 3, diberikan kuasa bukan saja menaklukkan bumi, tapi diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, punya sengat. Ya, ada kalajengking yang mematikan, ada kalajengking yang tidak mematikan. Tapi biarpun tidak mematikan ya, kalau disengat ya lumayan bisa buat orang panas dingin lah saudara ya. Bikin orang jadi bengkak dan lain sebagainya. Ya, harus minum beberapa obat penawar supaya kita bisa normal lagi. Kalajengking yang saya pelajari secara sederhana aja seperti itu. Kalau belalang-belalang kalau banyak pun ya tentu membuat kita mengerikan juga ya. Ya kalau belalang memenuhi lantai saya dan rumah saya tentu ngeri juga. Kita tidak nyaman dan mungkin ketakutan, tapi belalang tidak mematikan, belalang tidak menyakitkan ya. Ya beberapa tempat di Pulau Jawa yang saya tahu, bahkan di Lampung itu belalang itu bisa dijadikan makanan gitu ya. Ada dibakar dan katanya enak, konon enak. Saya belum nyoba sih. Kalau kayak keripik itu katanya enak, saya belum nyoba. Pengen sih ya. Jadi kalau ada yang tahu, ada yang punya ya boleh dikirim untuk saya pengen icip, karena saya kalau belum icip tuh penasarannya tinggi soal makanan ya, soal kulineran ya. Sekarang aja karena udah usia saya tahan dulu. Waktu zaman dulu saya pokoknya nemu ada sesuatu yang aneh gitu ya, terus bisa dimakan, ada yang jual, biasanya saya cari. Karena penasaran tadi ya, tapi kalau hari-hari ini ya penasarannya masih, tapi niat nyarinya udah males gitu ya, karena lah ngapain, kalau nemu aja, kalau nggak nemu ngapain itu, nggak ngoyo-ngoyo lagi ya, mungkin udah usia. Nah kalajengking bisa dimakan, maafkan, belalang masih bisa dimakan, tapi kalajengking ya nggak dimakan. Ada beberapa teman saya menyukai ya, binatang-binatang seperti itu ya, koleksi ya, beberapa kalajengking, skorpion ya.
dan itu ada yang punya bisa. Meskipun setahu saya sih tidak ada yang sampai mematikan ya, seperti ular berbisa gitu ya, tidak seperti kobra ya, langsung dipatok bisanya membunuh orang manusia dalam hitungan beberapa jam. Setahu saya kalajengking tidak seperti itu, tapi akan membuat orang kesakitan ya, panas tinggi, demam dan lain sebagainya ya, kalau tidak diobati dan terus disengat oleh kalajengking yang bertubi-tubi ya, tentu imun akan semakin turun dan bisa mati. Tapi setahu saya ya, tolong dikoreksi ya, saya juga nggak mendalami banyak dalam-dalam soal kalajengking, tapi setahu saya tidak ada bisa kalajengking yang sekali kena ke kita langsung mematikan. Ya meskipun dampaknya luar biasa, tapi nggak ada yang bisa langsung mematikan kecuali kalau berkali-kali ya, sehingga imun yang sudah turun karena kena bisanya, kena lagi ya, mungkin bisa mati ya. Dan ini yang akhirnya membuat orang mati zaman itu, karena kalajengkingnya itu bukan kalajengking tapi belalang-belalang yang memenuhi permukaan bumi, membuat langit menjadi gelap, dan kuasanya belalang-belalang itu seperti kalajengking. Ini luar biasa ya. Jadi situasi yang benar-benar mengerikan. Jadi yang kalau mau aman gimana? Kalau mau aman zaman itu ya kita hanya di dalam rumah saja, nggak bisa keluar rumah. Tentu rumahnya ya rumah yang benar-benar tertutup ya, yang kondisinya luar biasa tertutup ya, sehingga benda serangga kecil tidak bisa masuk dalam rumah. Tapi kalau rumah kita misalnya ada lubang-lubang anginnya, rumah kita dengan luarnya itu ada akses gitu ya, ada misalnya ada sesuatu yang bolong di tengah-tengah, ada taman di tengah-tengah yang langsung open sky gitu ya, tentu tidak aman di situ ya. Makanya yang saya bilang, kalau kita merunut pasal-pasal sebelumnya, ada orang-orang yang bersembunyi di gua-gua yang saya tafsirkan bunker-bunker gitu ya, rumah atau ruangan di bawah tanah. Dan itu bagi saya tempat yang paling aman berlindung dari sangkakala kelima ya, yakni belalang-belalang yang punya kuasa seperti kalajengking yang menguasai bumi ya. Saya nggak bisa ngebayangin sih, yang pasti ngeri banget hari-hari itu ya. Kalau kita tidak berada di tempat yang pas ya, kita akan kesulitan. Oh, kita di rumah aman dari belalang-belalang, tapi kalau rumahnya nggak ada persediaan, nggak punya air ya, nggak punya makanan ya, berapa lama ini belalang-belalang berkuasa atas bumi ya. Kalau cuma seminggu mungkin kita bisa bertahan dengan apa yang ada di rumah kita, tapi kalau sampai berbulan-bulan, apalagi kalau sampai bertahun-tahun misalnya ya, wah kita pasti banyak yang mati di dalam rumah ya, karena kita keluar nggak bisa, di dalam nggak bisa makan juga, nggak ada yang dikonsumsi gitu ya. Oke, lanjut ya, kita baca ayat yang ke-4. Dan kepada mereka dipesankan, kepada siapa? Kepada belalang-belalang yang diberi kuasa seperti kalajengking ini ya, dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, ini menarik lagi sebenarnya. Biasanya belalang itu makan sesuatu yang hijau kan ya, makanya ada hama belalang di beberapa tempat itu kan meresahkan, karena itu membuat panen bisa gagal dan lain sebagainya ya. Tapi menariknya ini, belalang-belalang yang punya kuasa seperti kalajengking ini, kenapa disebut kuasanya kayak kalajengking? Karena ya memang diperintahkan untuk tidak merusakkan rumput dan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Jadi semua yang hijau-hijau itu yang masih bertahan gara-gara sangkakala Allah keempat, yakni daratan sepertiga hancur, lautan sepertiga hancur, dan juga air tawar, mata air dan sungai-sungai sepertiga hancur. Tapi kan masih ada ya tumbuh-tumbuhan yang hidup. Dan yang masih hidup itu tetap hijau. Karena apa? Karena belalang-belalang ini hanya diberikan perintah untuk merusak manusia-manusia yang tidak memakai materai Allah. Nah, ini menarik juga, saudara. Berarti kita berandai-andai, andai kata kita adalah orang-orang yang punya materai Allah ya. Kalau kita ngomongin ayat sebelumnya, pasal sebelumnya itu yang jelas secara spesifik adalah 144.000 orang yang punya darah Israel yang dimateraikan. Tapi kalau saya sih memahaminya, Tuhan pasti izinkan beberapa kita tertinggal di situ ya, untuk melayani 144.000 agar mereka mengerti tentang kebenaran ya. Jumlahnya berapa ya tidak tahu, apakah ini benar juga saya tidak tahu, karena saya bilang ini penafsiran saya ya. Tapi saya percaya kalau ada orang Kristen juga yang diizinkan Tuhan tertinggal di zaman itu untuk memberikan pertobatan atau mengadakan pertobatan, mengenalkan Injil terakhir kalinya di akhir zaman, maka kita pun yang ditinggalkan akan diberikan materai itu, sehingga kita tidak akan mengalami siksaan seperti
yang dialami orang-orang yang tidak memiliki materai Allah. Ya, saya nggak tahu apakah ini benar-benar literal. Jadi kalau misalnya ada dua orang, satu punya materai Allah, satu tidak punya materai Allah, sedang jalan-jalan misalnya di tempat yang sama karena mereka temenan, dan ketika sangkakala Allah kelima ini terjadi, ya terus muncul itu belalang-belalang yang kuasanya seperti kalajengking. Dua orang yang berjalan ini, satu langsung disengat oleh belalang-belalang itu, dan satunya lagi lewat begitu aja tuh, ya santai, tidak diganggu. Apakah seperti itu? Tafsirannya ya kita hanya bisa berandai-andai saja. Yang pastinya yang punya materai Allah tidak akan mengalami dampak dari sangkakala kelima ini. Ya, lanjut. Ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Nah, jadi ada durasi waktu 5 bulan. Apakah 5 bulan spesifik? Ya, kita mau nggak mau menafsirkannya seperti itu. Karena ya ini kan terjadi di bumi, bukan di surga. Kalau di surga ada siang dan malam, itu kita bisa coba menafsirkannya pakai makna simbolik ya. Karena di surga nggak ada waktu, nggak ada siang, nggak ada malam kan. Nggak ada 24 jam. Tapi ketika Yohanes melihat ini kan bicara mengenai pohon-pohon, rumput-rumput, dan mengenai bintang yang jatuh ke bumi dan membuka lubang jurang maut, dan juga muncul belalang yang seperti kuasanya kalajengking, itu kan terjadi di bumi, di permukaan bumi. Maka ketika kalimatnya 5 bulan, ya mungkin 5 bulan, 5 kali 30 hari, ya kurang lebih seperti itu. Nah, 5 bulan bumi dikuasai oleh belalang-belalang yang kuasanya seperti kalajengking ini tentu menyusahkan. Seperti saya bilang, kalau di rumah kita tidak punya persediaan makan dan minum selama 5 bulan, kita pasti akan mati. Kita pasti akan kesusahan, ya. Dan kalau kita nekat keluar, kalau kita punya materai Allah, mungkin kita akan terselamatkan. Tapi kalau kita nggak punya materai Allah, kita akan disengat oleh belalang-belalang yang siksaannya atau sengatannya seperti kalajengking itu. Dan itu luar biasa membuat dunia ini menderita. Ya. Dan menariknya tadi, seperti saya bilang, belalang-belalang ini yang punya kuasa sengatannya seperti kalajengking, ketika menyengat manusia, tidak membuat manusia mati. Nggak ada manusia yang mati. Karena Alkitab katakan tidak diperkenankan untuk membunuh manusia. Hanya menyiksa mereka. Waduh. Jadi nggak bisa manusia mati gara-gara ini. Meskipun sangat menderita. Ini persis seperti pasal-pasal sebelumnya. Ketika orang-orang bersembunyi di goa-goa itu, runtuhlah menimpa kami ya, karena kami takut dengan penghakiman atau pengadilan dari anak manusia gitu ya. Di pasal-pasal sebelumnya, di tadarusan sebelumnya kita sudah ngebahas. Tapi tidak ada batu yang runtuh. Jadi di zaman itu, dari beberapa pasal ayat yang sudah kita baca, orang mengalami penyiksaan luar biasa, penghukuman Tuhan luar biasa terjadi atas mereka, tapi mereka tidak bisa mati. Nangkep saudara? Mereka tidak bisa mati. Alkitab katakan. Menderita tapi nggak bisa mati. Rumah sakit penuh tapi nggak bisa mati. Kalau hari-hari ini, beberapa bulan sebelumnya rumah sakit penuh ya, kelebihan pasien ya karena COVID-19, tapi banyak yang meninggal. Ya. Ini rumah sakit penuh, semakin hari semakin penuh, rumah sakitnya juga diserang oleh belalang-belalang ya. Dan juga tidak ada yang mati karena itu ya. Jadi pasti kalau kita bicara mengenai obat-obatan akan semakin berkurang ya, karena kebutuhannya banyak tapi distribusinya nggak bisa terjadi. Mungkin orang zaman dulu, mungkin ya Bapak Ibu ada baiknya kalau saya termasuk orang yang seneng dengan ada satu program TV di Amerika ya. Pokoknya kurang lebih bagaimana bertahan di zaman akhir gitu ya. Ada orang bikin bunker, menyiapkan persediaan akomodasinya ya, kayak sarden yang baru dibeli, yang jangka waktunya bisa bertahan 3 tahun, 5 tahun itu dibeli, diborong, nanti kalau udah mendekati 5 tahun itu diobral atau dikonsumsi, dimasukin lagi yang produk terbaru untuk 5 tahun ke depan. Ada orang juga berusaha menciptakan pakaian yang tadi bisa bertahan atas sengatan-sengatan binatang itu ya. Saya lupa programnya apa ya. Tapi di state sana ada tuh, saya pernah lihat di salah satu TV channel gitu ya.
Cuma karena saya sekarang jarang nonton TV, jadi tidak lagi mengakses itu. Dulu saya suka sekali, ya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum tidur pasti saya mengkonsumsi itu karena ya membuat saya semakin mengerti ya bagaimana bisa bertahan menghadapi zaman yang susah ini atau zaman yang susah nanti, ya. Dan ini terjadi sebenarnya. Sengatan belalang yang seperti kalajengking itu tidak bisa membunuh manusia, tapi hanya membuat manusia tersiksa. Ayat 6. Ya, kita baca ayat berikutnya. Dan pada masa itu orang-orang kan mencari maut. Nah, perhatikan. Akan mencari maut. Jadi si maut itu dicari. Ya bunuh aja lah. Bikin gue mati aja lah. Udah gue siap lah gitu ya. Tapi mereka tidak akan menemukannya dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Hari ini saudara cari maut gampang. Tinggal nyebrang jalan di tol aja, santai, pasti mati. Hari ini saudara menjemput maut gampang. Tinggal loncat aja dari mall tertinggi, jatuh ke tanah, kita mati. Tapi hari itu orang mencari maut tapi tidak mati. Saudara bisa bayangin? Bisa tafsirkan ini? Berarti orang-orang yang mau mati karena udah stresnya tinggi, ya, jalan di jalan tol, andai kata benar ada jalan tol dan jalan tol masih rame seperti sekarang ini, terus kita ditabrak, kita nggak mati. Ada orang akhirnya loncat dari rumahnya di lantai 3 karena udah mengalami siksaan dan kesusahan yang luar biasa, jatuh pengen mati aja menghabisi hidupnya, tapi nggak mati. Tidak ada yang mati saat itu karena maut lari daripada semua manusia. Jadi yang adanya penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, siksaan demi siksaan. Di bumi loh. Ini belum bicara mengenai neraka, di bumi loh. So, situasinya kita nggak bisa bayangin, saudara. Karena belum pernah terjadi. Hari ini aja, meskipun banyak orang yang kita tahu meninggal dan terpapar COVID, hidupnya luar biasa penuh perjuangan. Hari-hari ini kita banyak cerita itu. Ceritanya bukan cuma dari orang jauh, tapi orang terdekat kita. Tapi, kita tidak mengalaminya. Tapi hari-hari itu, kita juga mengalami dampak yang luar biasa. Ya. Kita yang punya materai Allah sekeluarga misalnya, ya. Terus tetangga kita tidak punya materai Allah, tentu mereka menderitanya luar biasa. Terus mereka tiba-tiba putus asa, ya, meledakkan rumah mereka, ya. Tapi mereka hanya terbakar saja dan tidak mati. Ada ambulan datang menjemput orang-orang ini yang sudah hampir setengah hangus tapi masih hidup. Dan kita yang di sampingnya, di rumah sampingnya atau tetangganya hanya bisa ngelus dada. Dan hidup dalam kengerian seperti itu. Ya, saya mau mendramatisir lagi, daya imajinasi saya terbatas. Tapi yang saya mau katakan, bumi dan dunia dan segala isinya hari itu nyaris seperti neraka. Orang yang masih hidup, yang tidak mengalami penderitaan karena punya materai Allah pun hari itu di bumi hidup seperti di neraka. Karena meskipun tidak menderita, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu layaknya neraka di bumi. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Siapa kita menghadapi hari-hari itu? Pak, saya kan beriman di rapture, diangkat. Oh iya, saya juga begitu. Tapi kita harus siap dalam segala hal. Kita beriman boleh, tapi kita juga harus siap. Sebab kan yang menentukan benar-benar kan Tuhan. Sekali lagi saya bilang ya, rapture terjadi kapan itu, bahkan teolog dunia aja nggak bisa bersuara secara universal mana yang dipahami benar. Karena semuanya open, terbuka penafsirannya. Jadi kemungkinan pengangkatan itu terjadi setelah mengalami ini, besar kemungkinan. Meskipun saya berkata, ya saya mengimani tidak. Kita sudah diangkat duluan. Tapi kemungkinan kita mengalami ini semua ya bisa saja. Karena meskipun saya mengimani hari ini bahwa pengangkatan saya dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya gereja Tuhan itu terjadi sebelum ini. Tapi ayatnya saya bilang tadi tidak ada yang terang benderang. Nggak ada yang tajam benar sekali. Jadi saya selalu mengajarkan di mimbar doe, ya kita mengimani, tapi kita juga harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita tidak mengalami penderitaan gara-gara kalajengking atau gara-gara belalang yang sengatannya kalajengking, tapi kita stres, khawatir, takut. Kenapa? Karena selama ini ya kita simpen atau pelihara rasa khawatir, stres, takut. Kita hidup tidak dalam sukacitanya Tuhan. Ya, sehingga dikit-dikit masalah dikit mudah stres, masalah dikit mudah khawatir, masalah dikit mudah ketakutan. Apalagi itu kita pelihara hari-hari ini.
dan kita nikmati tanda kutip ya masuk ke hari itu, ya, saudara tidak akan mengalami penyiksaan belalang yang seperti kalajengking, tapi stres yang dari batin, yang dari jiwa, suke saudara itulah. Kenapa? Karena pneuma yang dalam diri saudara tidak saudara maksimalkan dengan sungguh. Kau masih hidup dalam kedagingan, bukan hidup dalam roh. Lanjut ya, ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda. Ya, perhatikan baik-baik. Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Menarik sini. Ya. Rupanya seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ya, Bapak Ibu pernah lihat belalang? Ya belalang gitu lah ya. Tapi ini rupanya seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Berarti kuda yang kalau disiapkan untuk peperangan, Bapak Ibu kalau kita lihat film-film kolosal perang zaman dulu kan dikasih kayak apa tameng atau apa gitu ya, seperti ketopongnya kuda gitu. Sehingga kalau ada misalnya panah yang apa namanya nggak sengaja, kalau kena ya tidak melukai kuda. Ya. Kuda-kuda yang dipakai zaman perang dulu kan dikasih kayak baju jirah begitu, gagah gitu ya. Ya. Sehingga ya tadi untuk misalnya dia robos orang yang pasukan musuh di depan, dia bisa lari dia tanpa terluka ya, karena tadi semua badannya dan mukanya terlindung dengan hal-hal yang ya, seperti kayak baju jirah yang dipakai oleh penunggang-penunggang kuda di zaman dulu ketika berperang. Ya. Jadi belalang-belalang ini memang disiapkan untuk sesuatu yang disebut peperangan. Jadi ya bahasa saya nanti kalau saudara pakai kayak raket nyamuk gitu ya, setrum gitu ya, mungkin belalang ini tidak mempan. Nangkep saudara? Karena bukan belalang biasa. Lanjut. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Jadi di atas kepala mereka ada sesuatu yang seperti mahkota emas dan rupa mereka seperti rupa manusia. Saudara. Rupa belalang itu sama seperti kuda. Di atas kepala muka belalang yang seperti kuda itu ada mahkota emas. Tapi muka mereka ya itu jadi rupanya seperti kuda, tapi muka mereka ya rupa. Jadi rupa itu berarti kan bukan muka ya. Rupanya belalang-belalang itu seperti kuda. Rupa wujud utuhnya tuh seperti kuda yang disiapkan peperangan. Terus di kepalanya dikasih kayak ada mahkota emas, tapi muka mereka kayak muka manusia. Waduh. Ini kalau kita coba gambarkan aja ya, pasti gambarnya aneh. Ya. Belalang, tapi bagian tubuhnya seperti kuda yang kuda mau perang, dikasih baju jirah segala macam. Terus kepalanya ada mahkota emas. Muka belalang itu kayak muka manusia. Dan rambut mereka seperti rambut perempuan. Berarti rambut perempuan kan panjang gitu. Saya jujur berusaha ngebayanginnya susah, saudara. Ya, pakai imajinasi saya ini, padahal saya tuh suka berimajinasi, tapi ketika baca ini juga susah. Andai kata saya punya karunia untuk melukiskannya pun, saya juga kesulitan. Ya, dan gigi mereka seperti gigi singa, tajam-tajam gitu. Ya, singa itu kan apa namanya gigitannya, cengkraman gigitannya, ya, rahangnya itu kan luar biasa, bisa merobek apapun. Ya. Jadi rupanya binatang ini ya itu kuasanya ada di gigitannya, sengatannya itu ya di giginya ya, karena dikatakan gigi mereka sama seperti gigi singa dan dada mereka sama seperti baju jirah. Nah perhatikan tadi seperti kuda yang disiapkan peperangan ya, berarti dada mereka ya seperti pakai baju jirah, benar saudara ya. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Sayap mereka tuh, sayapnya belalang tuh ya. Ketika mereka terbang atau loncat gitu ya, kan sayapnya dikepakan gitu ya. Itu seperti suara kereta-kereta yang ditarik oleh banyak kuda. Dan yang sedang lari ke medan peperangan. Ya, saya nggak pernah dengar kereta kuda yang ditarik dibawa lari dalam peperangan. Cuman kalau di film, tapi kalau di film-film kan suaranya bisa dimodifikasi sedemikian rupa ya. Saya belum pernah mendengar, cuma dari film-film ya. Itu pun kalau film yang punya budget
pembuatan filmnya besar seperti film-film Hollywood ya mungkin bisa kita bayangkan, tapi kalau filmnya kayak film Saur Sepuh yang dibuat oleh apa namanya production house di Indonesia ya jauh lah saudara ya. Ya. Ini kan suaranya kayak kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Kereta-kereta, jadi bukan cuma satu kereta. Kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Itu menakutkan suaranya. Ya. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan belalang punya ekor nggak sih? Kalau kita lihat belalang ya dibilang ada ekornya, tapi juga dibilang ekor juga bukan gitu ya. Tapi ekor mereka seperti kalajengking dan ada sengatnya. Jadi giginya itu seperti gigi singa. Jadi kalau menggigit ya pasti perih ya, menyakitkan. Tapi ekornya juga ada sengatnya. Dan dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Jadi meskipun giginya seperti gigi singa, Alkitab katakan tadi, tapi kuasa mereka yang seperti kalajengking itu yang bisa melukai manusia selama kurang lebih 5 bulan itu ya dari ekor yang punya sengat ya, seperti sengat kalajengking. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, berarti raja yang memerintah mereka itu malaikat jurang maut. Nah, jurang mautnya tadi kan dikunci. Oke. Kemudian ada malaikat, ada bintang yang jatuh ke bumi. Dan ia memegang kunci lubang jurang maut. Terus sampai di bumi, setelah dia jatuh, itu dibuka lubang jurang mautnya. Dan keluarlah jutaan, miliaran, triliunan belalang sehingga menyerupai asap dari tanur besar ya. Tapi belalang itu punya kuasa seperti kalajengking dengan spesifik bentuknya tadi seperti yang sudah dipaparkan di atas. 5 bulan mereka menyakiti dan membuat manusia seperti mau mati tapi nggak bisa mati. Banyak manusia mau mati tapi nggak bisa mati. Banyak manusia berusaha mati, tapi mati, kematian, maut itu malah menjauhi mereka. Jadi orang terluka, orang sakit, orang cacat, karena mau mati, nabrakin diri ke kereta, nggak mati, jatuh, sengaja naik helikopter, terus jatuh juga nggak mati, cacat tentu patah, badannya hancur ringsek, tapi nggak mati, karena maut menjauhi mereka. Dan yang menguasai si binatang ini, ya, di dalam jurang maut itu ternyata ada malaikat jurang maut yang namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani, Apollyon dalam bahasa Yunani. Nah, ini yang saya tafsirkan kalau Bapak Ibu dengar khotbah saya sebelumnya atau dari materi tentang Satan yang Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Coba cek ya di kolom deskripsi. Ya. Itulah yang saya sebut sebagai Satan, saudara. Ya. Satan ini adalah malaikat jurang maut. Orang nyebutnya Lucifer. Ya. Tapi kalau bagi saya Lucifer itu kurang tepat kalau diterjemahkan sebagai Satan. Ya. Namanya Satan maksud saya. Karena tadi Lucifer ini itu bukan nama diri. Ya. Lucifer ini adalah nama dalam bahasa Latin ya, yang kita temui di Alkitab Vulgata. Sedangkan Alkitab bahasa asli kan bukan bahasa Latin tapi bahasa Yunani dan Ibrani. Ya. Jadi saya lebih senang, lebih pas, lebih sejahtera menafsirkan Satan itu yakni jelas Abaddon dalam bahasa Ibrani atau Apollyon dalam bahasa Yunani. Ya. Saat ini dia sudah ada belum ada, di mana? Di bumi, jelas banget. Tapi di buminya di mana dia tidak berkuasa. Saat ini dia nggak bisa ganggu kita gitu. Karena saat ini dia sedang terkunci di jurang maut itu yang adanya di bumi. Nanti ada bintang atau malaikat yang jatuh. Yang jatuh ini, malaikat ini siapa? Yang jelas dia punya kunci jurang maut. Nah, tentu kalau punya kunci jurang maut kan dia malaikat penguasa. Ya. Jatuh ini apakah dia jatuh benar-benar jatuh sendiri nggak sengaja atau dijatuhkan atau disuruh gitu loh, dijorokin gitu. Nah, sosok si bintang yang jatuh ini siapa ya masih
bisa diperdebatkan. Tapi kalau bagi saya malaikat Tuhan, karena kalau hari ini yang megang kunci jurang maut itu, contohnya kita bayangin adalah antek kuasa jahat, Satan kah, iblis kah, Lucifer kah, ya tentu kalau dia punya kunci ini dia bisa buka kapan saja kan. Tapi dia nggak bisa buka karena dia nggak punya kuncinya. Yang punya kunci ya siapa? Ya kalau kunci maut dan kerajaan maut aja yang punya Yesus, saya percaya kunci jurang maut pun ya ada di dalam Yesus. Jadi malaikat atau bintang yang jatuh itu adalah malaikat besar, punya kuasa besar yang Tuhan suruh, Tuhan jorokin, Tuhan kondisikan jatuh ke bumi, turun ke bumi dengan tujuan satu, untuk membuka kunci lubang jurang maut. Dan ketika dibukakan, maka makhluk-makhluk dan juga Satan yang terkunci selama ini itu keluar. Namanya Abaddon atau Apollyon. Berarti belalang-belalang itu yang punya kuasa seperti kalajengking itu siapa? Kalau saya sih ya agak masih 50-50 saudara, ya. Menafsirkannya apakah ini literal, ya benar-benar binatang yang saat ini nggak ada di bumi karena terkunci, binatang yang paling mengerikan, kecil kayak belalang, tapi punya kuasa luar biasa dan jumlahnya itu luar biasa, sehingga ketika nanti tempat persembunyian mereka dibuka, mereka lagi di penjara tanda kutip lah, disembunyikan gitu. Tapi ketika dibuka nanti binatang-binatang ini ya bisa menguasai bumi, bahkan membuat matahari benar-benar gelap ya karena terbang memenuhi awan dan angkasa. Itu luar biasa. Bisa itu binatang secara harafiah, atau juga berarti ya malaikat-malaikat yang jahat sekali. Karena yang namanya fallen angel, saudara, malaikat yang benar-benar jatuh itu, kalau Bapak Ibu lihat lagi nanti nih ya, di kolom deskripsi ada link saya soal itu. Saya menafsirkannya ada beberapa tipe. Ada malaikat yang cuma sekedar mengikuti pemberontakan Satan dan dilempar ke bumi. Ada malaikat yang berbuat dosa lebih daripada itu, yaitu keluar dari hakikatnya sebagai manusia, sebagai malaikat. Malaikat itu atau makhluk roh itu kan tidak kawin-mengawinkan. Tapi ada beberapa fallen angel yang keluar ya dari hakikat mereka sebagai makhluk roh, yakni bisa yang tidak kawin-mengawinkan. Jadi mereka kawin-mengawinkan. Mereka punya hasrat kawin-mengawinkan itu. Ya, itu yang nanti saya tafsirkan yang mengambil rupa atau mengambil badan manusia, dikuasai penuh sehingga manusia ini dikendalikan ya. Badannya saja manusia, organ tubuhnya manusia, tapi yang mengendalikan tuh ya fallen angel ini. Dan karena dikendalikan rohnya oleh benar-benar oleh fallen angel, fallen angel ini yang kalau menurut saya, sekali lagi tafsiran saudara ya, saudara menafsirkannya berbeda pun ya monggo aja, silahkan aja ya. Saudara mau nyampaikan pandangan saudara di live chat atau di kolom komentar ya silahkan ya. Cuma ya saya tidak akan men-counter balik dengan penafsiran saya. Sebab kalau bagi saya ya, saudara menafsirkan berbeda silahkan. Kalau mau bikin pandangan saudara ya nanti kalau saya belum tahu. Tapi saya rasa sih argumentasinya sudah saya tahu ya. Karena tadi saya mendalami ini cukup lama ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin di live chat atau di kolom komentar silahkan ya. Saya menghargai, saya akan baca juga. Tapi saya tidak akan meresponnya ya, atau dengan membagikan kayak berdebat itu, saya bukan tipe saya ya. Jadi kalau saya menafsirkan ini malaikat-malaikat yang dengan memakai tubuh manusia, menguasai tubuh manusia, sehingga tubuh manusia saat itu yang dipakai oleh fallen angel ini ya nggak ada lagi unsur manusiawinya ya. Mereka hawa nafsunya luar biasa, akhirnya menikahi anak-anak perempuan manusia di zaman Kejadian pasal 6 itu. Sehingga akibat pernikahan yang model begini lahirlah raksasa-raksasa ya. Kalau bahasa terjemahan LAI, orang-orang yang gagah perkasa ya di zaman dulu. Salah satu bentuknya ya yang disebutkan Alkitab namanya jelas adalah Goliat ya, keturunan dari raksasa ya, tingginya besar luar biasa. Sesuatu yang sekarang ini nggak masuk akal ya. Saya tahu ada banyak atlet basket yang tingginya 2 meter, 2,3,
ya, yang kuat. Shaquille O'Neal itu tinggi, besar, kuat, ya, gagah. Tapi kalau saya melihat banyak orang yang jauh lebih tinggi dari itu, ya, itu biasanya orang yang kurang sehat, ya. Dalam artian saya mau katakan di zaman modern ini saja orang-orang yang tinggi besar itu jarang sekali yang gagah perkasa. Pasti ada kecacatan-kecacatan tertentu. Nah, jadi kalau Goliat itu ya jangan digambarkan seperti orang yang besar terus orang itu pakai tongkat, enggak, ini gagah perkasa, pahlawan. Dan Goliat itu orang Gad. Ketika 12 suku Israel di bawah Musa mengirim 12 pengintai mereka, di situ ada orang-orang enak, keturunan enak, raksasa-raksasa yang masih ada bekasnya. Ya, kenapa? Karena ya saya berani pastikan meskipun itu dibinasakan oleh air bah pada saat kejadian pasal 678, benih mereka masih ada dari perempuan-perempuan yang dinikahi oleh Nuh, saudara, ya, anak-anak Nuh. Atau Nuh juga punya gen dari orang-orang yang besar-besar ini, ya, dari pihak ibunya atau bapaknya kita nggak tahu, saudara, ya. Kan kita hanya bisa membaca sejarah dari Adam sampai Nuh siapa aja bapak-bapaknya, ya. Tapi apakah mereka nenek moyangnya Nuh ini ada kawin dengan orang-orang yang disebut para raksasa-raksasa di kejadian pasal 6 itu kita nggak tahu, ya. Atau ya menantu-menantu Nuh ini lahir dari perkawinan yang seperti itu, punya benih seperti itu. Jadi ada gen raksasanya sehingga ketika akhirnya kawin dengan Sem, Ham, dan Yafet, akhirnya salah satu dari keturunan mereka ya pas DNA-nya kuat ya jadi raksasa. Sehingga akhirnya sampai di zamannya Musa ketika mau masuk ke tanah perjanjian, di zamannya Joshua ketika merebut tanah perjanjian, bahkan di zamannya Daud itu masih ada yang disebut dengan raksasa, orang-orang yang tingginya luar biasa, abnormalnya, ya, hampir 3 meteran ya tingginya. Itu orang yang luar biasa besar, ya. Dan ini disebut keturunan raksasa. Berarti raksasa-raksasa dulu nenek moyang mereka tingginya jauh lebih besar. Kalau Goliat itu kurang lebih ya 2,8 hampir 3 meteran tingginya. Ya, ini keturunan raksasa, ya. Berarti nenek moyangnya dulu tingginya 4 meter, 5 meter, 6 meter, dan itu sangat memungkinkan dan tidak mungkin dalam logika ilmu pengetahuan hari ini ada manusia bisa lahir seperti itu. Ya. Berarti ada sesuatu yang dari unsur bukan manusia yang mengintervensi sehingga akhirnya lahirlah manusia cacat di luar normal, abnormal hari-hari itu. Wah, ini panjang sekali penjabarannya. Tapi sekali lagi inilah tafsir, ya saudara, ya. Bisa sama, bisa tidak, ya. Jadi tergantung kita melihatnya bagaimana, ya. Jadi kalau berbeda ya sudahlah, kita nggak usah ribut gara-gara ini, ya. Toh ini juga bukan sesuatu yang berdampak dengan perbedaan penafsiran ini berdampak pada apa kita ke neraka atau surga, kan tidak, ya. Jadi kita belajar sekarang ini kalau mau berdebat itu ya berdebat sesuatu yang prinsip atau yang vital. Kalau prinsip dan vital mungkin kita bisa perdebatkan, tapi kalau bukannya prinsip ya tidak vital ya buat apalah diperdebatkan, ya. Kita paling sharing saja. Saya sekarang ini ya di channel The Warriors karena ini milik gereja, ya punya saya sharing apa yang saya pahami. Saudara yang berbeda pendapat silahkan bikin di live chat, ya, komentar saudara, pandangan saudara, atau di kolom komen, ya, untuk memperkaya kita semuanya, ya. Siapa tahu itu ada yang menarik dan memberkati kita, tapi bukan dalam tendensi kita akan berdebat gitu, ya. Ya, kalau saudara punya apa namanya sosial media juga ada baiknya juga, ya, disuarakan itu pandangan saudara, ya. Dan semakin banyak yang bersuara tentang pemahamannya, kan semakin kaya pemahaman tafsiran kita gitu, ya. Tinggal nanti kita gumuli bahwa dalam doa tafsiran mana yang mau kita pegang. Nah, kalau sudah memegang itu ya ajarkan kepada orang-orang sekitar kita. Tapi jangan menyerang orang lain yang berbeda tafsiran dengan kita dan menganggap tafsiran kita paling benar sendiri. Ya, kenapa? Tafsiran gitu, men. Tafsiran tuh masih bisa diperdebatkan, saudara, ya. Jadi setiap teolog pasti punya penafsiran. Saya pasti punya penafsiran. Tapi saya tidak akan mendebat atau debat kusir atau mengkritisi tafsiran hamba Tuhan lainnya. Kalau bukan vital, ya. Kalau bukan yang prinsip sekali. Prinsip yang sekali itu apa sih, Pase? Ya, kalau bagi saya prinsip kebenaran yang paling sejati adalah
berbeda tafsiran dengan saya tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kalau itu yang prinsipnya, ya kita bisa berdebat, ya. Tapi ukurannya harus sama, yakni apa? Alkitab. Kalau saudara tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi ukurannya bukan Alkitab, pakai kitab lainnya, kitab agama lainnya, ya ngapain berdebat? Pegangan kita udah berbeda. Tapi kalau saudara Kristen ngakunya, kitab sucinya katanya Alkitab, terus saudara tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, ya kita berdebat, oke. Ya. Tapi kalau misalnya saudara tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi yang kau pegang bukannya Alkitab, yang sama dengan Alkitab saya, tapi kitab suci lain, ya saya nggak bisa berdebat dengan saudara. Kenapa? Dasarnya kita berapologet, berpandangan itu berbeda. Hukumnya berbeda. Ya, saya pakai Alkitab, dasarnya saudara pakai kitab yang lainnya, nggak mungkin ketemu. Ya, tapi kalau kau Alkitab juga sama, ya ayo kita berdebat. Kalau mengenai hal yang prinsip itu, tapi yang lain-lainnya, ya, yang tidak prinsip, ya saudara ya ngapain saudara? Ya, nggak berdampak apa-apa pada keselamatan kita gitu, kalaupun kita berbeda, ya. Karena kalau yang lain-lainnya itu kan ya sekunder aja, ya. Perdebatan mengenai misalnya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, atau manusia hanya dua saja, manusia batinia dan manusia jasmania. Ya itu kan nggak penting banget, saudara. Ya terus tafsiran mengenai kita itu kalau beribadah itu ya harus dengan badan kita atau hanya dengan roh kita saja, ya itu kan tidak berdampak apa-apa juga gitu ya, tentang keselamatan kita. Jadinya tidak terlalu vital lah. Kalau dikerjakan dua-duanya oke, nggak dikerjakan ya silakan berpendangan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau yang prinsip yang menentukan pada surga dan neraka kan tadi ya. Kau percaya tidak pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dengan ukurannya adalah firman Tuhan yang ada dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah kalau itu ukurannya, ayo kalau kita berbeda pendapat soal itu, kita boleh berdebat dengan bijaksana ya, dengan kepala dingin, untuk saling menguatkan atau mencari jalan yang tepat. Siapa tahu saya disesatkan atau saudara yang disesatkan dengan kita berdebat secara terbuka, benar-benar ingin goalnya mencari kebenaran, bukan mau menang sendiri, ya pasti nanti Tuhan tolong masing-masing kita untuk bisa ketemu yang benar itu. Kan gitu. Oke saudara ya. Jadi Abaddon dan Apollyon itu saya tafsirkan adalah nama dari Satan. Hari ini Satan sudah dilempar. Yang memberontak dari Tuhan yang ada di Yeskiel dan ada di Yesaya itu dilempar ke bumi, tapi nggak gentayangan hari ini. Makanya saya termasuk orang, maafkan saya, yang berpendapat bahwa kayaknya nggak mungkin ada orang pernah bertemu dengan Satan. Ada orang pernah jadi punya kesaksian bertemu dengan Satan. Atau apalah yang disebutkan. Orang bisa membahasakannya Lucifer, tapi dengan konteks yang ada di Yeskiel dan yang ada di Yesaya ya. Yang memberontak dan dilempar ke bumi. Bertemu muka dengan muka bagi saya nggak nonsen. Kalau bagi saya loh ya, tafsiran lagi. Silahkan kalau tafsirannya beda. Kenapa? Karena Alkitab saya mengatakan, yang saya pahami, dia terikat saat ini, terkunci saat ini, di penjara tanda kutip, yang namanya pintu lubang jurang maut. Dengan siapa? Dengan semua malaikat yang menanggalkan hakikatnya sebagai makhluk rohani. Yang dulu di zaman Kejadian 6, kawin-mengawinkan dengan anak-anak perempuan manusia. Yang mereka makhluk-makhluk rohani yang sudah keluar dari hakikatnya ini saat ini di bumi penjaranya. Tapi bukan gentayangan, bisa ganggu kita. Yang ganggu kita itu bukan malaikat sekualitas mereka. Itu hanya tetap malaikat-malaikat yang jatuh juga mengikuti pemberontakan Satan, tapi tidak menggagahi, tidak meniduri anak-anak gadis manusia. Kayak genderuwo ya itu ya fallen angel yang menyerupai sesuatu yang menakutkan kita. Ya, tapi apakah bentuknya genderuwo, bentuknya yang menyeramkan itu saya tidak yakin. Kenapa? Karena semua yang diciptakan Tuhan itu indah. Ya, kayak 4 makhluk itu kita ngebayanginnya agak ngeri ya. Ada 4 makhluk gitu ya, mukanya kayak singa, mukanya kayak manusia, kayak burung nasar dan 6 sayap. Kita kalau ilustrasikan itu dalam bentuk gambar kayaknya mengerikan, tapi bagi saya ketika nanti kita bertemu dengan mereka di surga itu indah. Yang Tuhan ciptakan itu indah. Tapi kenapa Pak? Saya pernah lupa ngeliat setan tuh serem banget lah itu tadi, ya. Ya, malaikat yang jatuh dalam dosa, fallen angel itu yang menyerupai
makhluk-makhluk yang memang di dalam otak kita itu mengerikan. Ya, kalau Bapak Ibu seumur hidup nggak pernah nonton film horor, ya, maka Bapak Ibu nggak punya sosok yang menakutkan itu di benak saudara, nggak akan terekam yang sosok menakutkan, setan-setan yang menakutkan itu di dalam otak saudara. Sehingga kalau setan nanti menampakkan diri dengan sesuatu yang mengerikan itu, kita nggak akan takut. Tapi kalau saudara terbiasa nonton film horor dengan boneka apa Annabelle, Conjuring, ya, terus hantu Casablanca, suster ngesot, pokoknya yang apa sundel bolong, genderuwo, yang gambarnya serem-serem itu, kita nonton film itu udah terekam di sini. Nah, sehingga kalau kita setan mau mengganggu kita dengan sosok itu, kita langsung takut gitu. Nangkep saudara ya? Setan akan mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Setan tuh goalnya satu, ingin membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi kalau di otak kita, di benak kita, kita jatuhnya, kita senangnya sama dosa, misalnya, maafkan saya, laki-laki senangnya dosanya jinah cabul dengan banyak perempuan. Maka Satan menggoda kita bukan dengan genderuwo lah. Orang otak kita nggak pernah mikirin genderuwo, otak kita abis ini tidur sama perempuan mana nih? Ya, gue nabung nih, aku mau selingkuh dengan perempuan ini. Oh, di klub itu ada perempuan ini, gue pengen bayar dia. Otak kita itu, maka setan akan membuat kita jatuh dengan apa? Dengan tadi, ya, dia menggoda kita dengan tampilan perempuan-perempuan itu, memakai perempuan-perempuan itu untuk menggoda kita supaya apa kita semakin jatuh dalam dosa. Saya mah perempuan-perempuan kuat, cuma saya paling nggak kuat itu kalau ada uang gitu. Kalau saya megang uang tuh bawaannya pengen jajan apa, beli Rolex lah, beli Lamborghini lah, nah itu ya. Maka Satan nggak akan ganggu kita dengan Annabelle. Kita nggak ketakutan sama Annabelle. Otak kita mikir kita kerja pokoknya untuk bisa beli Rolex baru, jam-jam yang bisa yang harganya miliaran, mobil-mobil yang prestisius gitu ya, private jet. Kita otaknya begitu. Maka setan akan membuat kita terjatuh dengan hal-hal yang kayak gitu-gitu ya, tawaran keduniawian ya, prestasi kerja yang bagus ya, jabatan yang tinggi, supaya apa? Supaya kita terus ke sana sehingga kita lupain Tuhan. Yang kita kerja cuma uang, kerja, beli Lamborghini, beli Ferrari, beli bla 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 bla. Goal gue ini tahun ini pokoknya goal gue punya 2 mobil supercar baru, terus punya koleksi jam termahal di dunia 3 biji. Nah, goal kita itu. Sehingga dengan kita punya goal seperti itu, kita kerja mati-matian siang dan malam, energi kita habis di situ, capek di situ, kita lupa sama Tuhan. Kan begitu, saudara. Jadi kalau hari-hari ini, maafkan saya, kalau saudara yang sering diganggu setan dengan bentuk setan yang kayak gitu-gitu, kenapa? Karena lu mikirinnya begitu. Gitu ya, saudara ya. Ya, nanti kapan kita ngomong soal ini? Saya nanti akan bikin obrolan soal okultisme ya, dengan pakar-pakarnya, dengan hamba-hamba Tuhan yang memang punya kompetensi lah di situ ya. Nanti saya akan ngobrol gitu ya dalam program yang bukan Deep Talk with Pastor tentunya ya, untuk memperkaya saudara ya. Tapi pandangan saya seperti itu. Kalau beda, sekali lagi kasih masukan supaya kita semua bisa tahu pandangan saudara ya. Oke. Kita selesai, udah tuh 1 jam lebih ya. Belum selesai tapi ini pasal 9 kita lanjutkan minggu malam besok ya. Minggu malam jangan mentang-mentang udah ibadah nggak tadarusan Alkitab ya. Tetap ada. Minggu malam jam 9 kita akan tadarusan Alkitab, kita melanjutkan Wahyu pasal yang ke-9 yang belum kita bahas. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita sudah selesaikan, dan sebelum kita selesaikan, sebelum kita istirahat malam ini, di malam minggu ini, saya mengajak saudara untuk besok beribadah bersama The Way, ya, jam 9.45 dan jam 11, ya, ada 2 sesi. Saya yang akan sharing firman Tuhan tentang bagaimana kita seharusnya menjadi seorang Kristen, ya. Sekedar menjadi Kristen saja atau menghidupi kekristenan, dan apa bedanya menjadi Kristen dan menghidupi kekristenan itu. Besok akan saya bahas. Semoga memperkaya saudara dan membuat saudara semakin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah berjalan setengah dari Wahyu pasal 9. Sisanya akan kami lanjutkan besok malam Tuhan. Ajar kami kebenaran-Mu, berikan kami kepekaan, sehingga yang benar yang kami hidupi. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya.
Selamat istirahat. Saya doa program ini jadi berkat buat saudara. Dan saudara sehat, besok beribadah. Kalau kau punya gereja, ibadah dulu di gerejamu. Dan kalau kau berkenan, nanti bisa lanjut dalam ibadah di The Way. Kalau kau belum punya gereja tetap, silahkan beribadah di The Way. Bahkan saudara saya undang untuk jadi anggota komunitas gereja The Way. Nggak usah jadi jemaat pun nggak masalah. Tapi bisa join dengan komunitas kami lewat apa? Lewat Komsel dan lewat ada doa pagi ya, lewat komunitas-komunitas yang ada. Ada grup WhatsApp di mana saudara kalau join di sana tentu bisa sharing dengan banyak saudara-saudara seiman yang juga menjadi member komunitas The Way. Kiranya membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Selamat malam, selamat istirahat. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.